Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 44, Kemampuan Menggoda yang Bangkit. Setelah Ningxi akhirnya tenang, dia menyadari bahwa dia telah menangis dalam pelukan Lu Tingqiao selama setengah jam. Itu terlalu mengejutkan. Tidak termasuk saat-saat ketika dia harus menangis saat syuting, dia tidak pernah benar-benar menangis sejadi-jadinya selama 5 tahun penuh. Maaf, aku mengotori bajumu. Ningxi merasa malu setelah melihat kekacauan yang dibuatnya pada kemeja Lu Tingqiao. Sudut bibirnya terangkat sedikit, suatu kehormatan untuk bajuku. Ningxi langsung linglung, dan jantungnya berdetak kencang akibat pukulan itu. Dia selalu berpikir bahwa Lu Tingqiao adalah tipe jenius yang memiliki IQ tinggi dan IQ rendah. Siapa yang mengira kalau dia akan semematikan ini saat mulai menggoda? Dia cemburu. Dia bahkan lebih jago merayu cewek daripada dia. Lu Tingqiao merapikan rambutnya yang berantakan seolah-olah itu alami. Apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Mencari kaki yang lebih besar untuk dipeluk. Ningxi berkedip, tidak mengerti. Apa maksudmu, mencari kaki yang lebih besar untuk dipeluk? Kau bilang kau ingin menemukan kaki yang besar untuk dipeluk tadi malam, dan bahkan mengatakan kakiku tidak cukup besar. Lu Tingqiao menatapnya dengan penuh arti. Ningxi batuk terus-menerus, dan hampir mati tersedak air liurnya sendiri. Sialan, banyak sekali kejadian buruk yang terjadi tadi malam. Tuan Lu, saya terlalu mabuk tadi malam, jadi jangan ambil hati kata-kata saya. Kaki Anda memang cukup besar, kaki terbesar yang bisa dipeluk di ibu kota adalah kaki Anda. Wajahnya penuh dengan sanjungan, tetapi dia merasa ada makna lain di balik kata-katanya setelah mengatakannya. Lu Tingqiao sedang dalam suasana hati yang baik setelah disanjung. Humor terpancar di matanya saat dia berkata, lalu mengapa kamu tidak mau memelukku? Aku, Ningxi tergagap sejenak namun tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Lu Tingqiao mengusap kepalanya dan memutuskan untuk melepaskannya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo kembali ke rumah untuk tidur, kamu akan membutuhkan energi untuk mengatasi tantangan di depan. Atau kamu ingin tinggal lebih lama dengan kesayangan kecilmu? Tidak perlu begitu, ayo kembali ke rumah. Dia tentu saja ingin keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, Lu Tingqiao berdiri di samping pintu mobil dan tiba-tiba berhenti bergerak. Ningxi menggaruk kepalanya, apa yang terjadi? Lu Tingqiao melangkah ke semak-semak. Dia mengikutinya dengan rasa ingin tahu, dan melihat tuan kedua Lu membawa kamera di tangannya, tertidur lelap di semak-semak dengan anggota badan yang miring. Dia tahu bahwa di bawah bendera Golden Age, tidak hanya ada perusahaan manajemen, tetapi juga lebih dari 300 outlet media. Tuan kedua Lu dianggap sebagai bos semua paparazi. Tapi bukankah orang ini terlalu konyol, dia tidak akan melewatkan gosip saudaranya sendiri. Sudut mulut Ningxi berkedut, tuan kedua ini, haruskah kita membangunkannya? Bukankah dia akan masuk angin jika seperti ini? Lu Tingqiao mengangguk dan menendangnya. Lu Jingli terbangun sambil berteriak. Dia mulai menangis saat terbangun, kau keterlaluan. Kenapa jendela mobil ini begitu kedap air? Aku tidak bisa melihat ke dalam tidak peduli apa yang kugunakan. Lu Tingqiao memandang adiknya yang konyol itu dengan sikap mendominasi, datanglah ke ruang kerjaku nanti, ada sesuatu yang aku ingin kau lakukan untukku. Oh gelombang, Lu Jingli mengusap matanya dan membersihkan debu dari tubuhnya sambil berdiri. Pandangannya terus-menerus beralih ke keduanya sambil bergumam, kenapa mobilnya tidak bergetar? Jangan bilang kalau aku melewatkan momen itu. Itu tidak mungkin. Dengan stamina kakakku, mobilnya seharusnya bergetar setidaknya sepanjang malam. Ningxi, mengapa kamu begitu memahami stamina saudaramu? Orang-orang mudah salah paham, Lu Jingli menggaruk kepalanya, itu karena saat dia memukulku, dia bertahan sepanjang malam. Ningxi. Baiklah, kamu menang. Setelah kembali ke kamar yang telah disiapkan Lu Tingqiao untuknya, Ningxi benar-benar terdiam. Hanya dalam waktu 1 malam setengah hari, kamar tamu telah direnovasi sepenuhnya. Gaya ruangan itu awalnya bersih dengan warna-warna dingin, tetapi telah diubah menjadi ruangan yang nyaman dengan warna-warna hangat. Tidak hanya itu, lemari itu dipenuhi dengan deretan pakaian yang semuanya berukuran sesuai dengan dirinya. Dari piyama hingga pakaian rumah hingga gaun pesta, bahkan aksesori dan tas tangan semuanya adalah edisi yang sangat terbatas. Dia hanya sangat kaya.